Kaki loro, kaki loro, kaki loro, kaki loro, kaki loro, kaki loro. Sambung ora. Salam budaya. Rahayu. Mugi-mugi sami rahayu ingkang pinanggih. Sahabat YouTube yang berbahagia, pemirsa YouTube yang kami kasihi, kali ini kami tetap bersama dengan saudara kami Pak Suwiknyo, Bobo Suwiknyo untuk Boroso. Nah, dia panjenengane rawuh badhe ngersakne pitaken apa, bertanya apa, monggo Wik. Selamat pagi Pak Der. Pagi juga. Begini Pak Der, mohon maaf, Ji. mau ini Pak Der, ini kan baru viral Pak, Bu Ida Daya. Oh alah. Iya, ya, Monggo. sekarang baru viral Pak Der. Nggih. Ini metode atau cara yang dilakukan Bu Ida dalam membantu orang lain menyembuhkan penyakit. Iya. Nah, ini kan sangat viral sekali Pak Dar. Iya. Menurut Pak Dar ini sebenarnya ini anugerah, rahmat, atau sihir atau apa gitu Pak Dar? Oh. Iya. Ini sebetulnya gimana? Nggih. Menurut Pak Dar? Kula tak sila bareng untuk Monggo, sila boleh, enggak nih, monggo. enggak nih. Monggo, sing sekue Kalau con. nggih nderek ngaten nggih. Monggo. Nggih, Pak Dar nggih. Iya. Bu Ida Daya sedang viral. Iya. Karena pertanyaan Pak Wik ini seakan-akan saya ya tidak begitu mencampuri urusan itu. Ya memang saya pernah membuka sekali dua kali tentang kehebatan, tentang ketulusan, tentang keprofesionalan Bu Ida melakukan pengobatan yang tidak semua orang mampu melakukan. Meringankan orang lain penderitaan. Ya, maksud saya tidak semua orang melakukan, bahkan di Indonesia baru kali ini yang dilihat. Kalau boleh saya, ini bukan mengkultuskan Bu Ida ya, tidak memuji-muji Bu Ida, tapi seandainya saya mengatakan Ibu Ida itu bak bidadari tak bersayap, saya rasa nggak berlebihan. Ibu Ida Bak Dewi dari Kayangan ngedowantah, bikin pepadang, meringankan saudara-saudara kita yang sedang menderita, khususnya masalah tulang, sakit bengkok dan sebagainya. Ini kan bukan penyakit turunan, bukan penyakit menular, tapi penyakit dari lahir atau meruat. Jadi bukan penyakit turunan, dan itu tidak semua orang mampu melakukan hal demikian. Yang aku bisa kupas tentang Bu Ida, apa itu rahmat, rahmat itu sihir, atau apa yang dikatakan, atau anugerah alam, semuanya bagi saya positif dan positif, baik dan baik. Maka dari itu saya seandainya menjadi Bu Ida, seperti Bu Ida, mampu seperti Bu Ida, bahkan melebihi dari Bu Ida, saya tetap hormat dengan Bu Ida. Apalagi aku yang tidak bisa apa-apa, aku tetap hormat atas ketulusan hatinya yang putih bak pualam. Tiada sesuatu yang terindah bagi aku memandang sesuatu dalam keadaan Bu Ida adalah sebuah pengabdian kemanusiaan, adalah sebuah panjangan tangan, atau tangan Bu Ida ada sebuah mukjizat yang terletak di situ. Apalagi Bu Ida itu cara mengobati tanpa meminta upah, bahkan dengan sukarela cuma memberi membeli satu botol minyak, kalau nggak turun minyak bintang ya, iya betul. Itu kayaknya harganya pun amat sangat terjangkau, amat sangat terjangkau. Maka
Maka dari itu, betapa senang aku hidup di negeri ini dan ada anak bangsa seperti Bu Ibu dan Daya melakukan dharma bakti dengan tulus ikhlas dan dengan penuh senyum, diiringi dengan sebuah tarian kecil kalau sedang mengobati pasiennya, seakan-akan pasiennya telah diberi sebuah harapan sembuh. Kamu pasti sembuh karena Tuhan telah memberi mukjizat untuk kamu. Inilah. Maka dari itu, Pak Wid, kita cukup berbangga dan berbahagia di negeri kita ada Bu Ida. Seandainya di negeri ini ada Bu Ida 2 atau 3 atau 4, kayak apa? Bahkan ratusan, Pak, ya. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela, ikhlas, dengan dharma yang indah, dia lakukan tanpa pernah mengeluh rasa lelah. Dia dengan senyum diiringi dengan tarian kecil, seakan-akan dia telah melahirkan atau agar terciptanya hormon endorfin, agar dia itu terus pikirannya itu fresh, pikirannya itu positif karena adanya produk hormon endorfin dengan tarian kecil, dengan senyum yang indah. Di sini Pak Bek, Bu Ida pun tidak terlepas dengan kehidupan masa lalunya atau pasifnya. Di masa lalunya, dia pun juga seorang tabib dengan rasa ikhlas untuk mengobati orang-orang yang sedang membutuhkan. Namun di masa itu cita-citanya telah terlaksana pada saat dia kelahiran ini. Perlu diketahui, seseorang reinkarnasi itu bukan karena kemelekatan yang kotor, bukan, tapi kemelekatan sisi duniawi yang baik juga. Seandainya seperti seseorang ingin jadi presiden, ini saya sedikit belok. Seseorang ingin menjadi seorang guru besar, belum tercapai cita-citanya, lantas dia lahir lagi, membawa misi dan visi jiwanya agar dia menjadi manusia yang benar-benar menebarkan sebuah rahmat, menebarkan sebuah keadilan, kebaikan bagi seluruh umat, bahkan kebaikan untuk segala makhluknya Tuhan. Masuk Bu Ida dalam sebuah keyakinan, pandangan aku yang lebih halus, Bu Ida itu di masa lalunya, di pastinya dia juga menjadi seorang tabib yang punya cita-cita untuk meringankan, untuk mengobati orang yang sakit, yang sulit diobati orang lain. Bukan dia punya sifat sombong, enggak. Dia orangnya amat sangat bersahaja dengan gayanya yang begitu lugas, tidak ada yang mencolok sifat sombongnya. Ini kita patut bangga, ada anak bangsa insan Nusantara yang punya kemampuan, bahkan mampu menangani atau mengobati. Kalau Mbak anak dari pangeran dari Arab ya, itu juga diobati. Kalau nggak salah saya pernah buka di YouTube itu, tapi saya lupa sama namanya. Tapi ada kejelasan kalau seorang pangeran dari negeri Arab itu juga diobati. Terlepas dari itu Pak Dik, dia itu sihir, rahmat, dengan segala tetek monyet yang dikatakan orang, toh akhir dan muaranya untuk sebuah kebaikan. Jadi kita tidak perlu menguak misterinya di mana. Aku menguak rahasianya. Bu Ida tidak ada sebuah rahasia yang diselipkan. Adanya sebuah keterbukaan mengobati orang yang membutuhkan kepiawaian dan kepandaiannya tentang masalah perut atau masalah tulang yang tidak wajar menjadikan wajar seperti pada umumnya kita.
sering saya lihat tangannya yang gini, itu juga dengan baik, dengan gini baik, boleh dengan baik. Kalau ngomong itu di luar jangkauan nalar boleh di luar jangkauan nalar, tidak usah mikir abot-abot. Sing penting Buddha itu berdharma, berkarya demi anak bangsa, demi kemanusiaan, bukan bangsa Indonesia sendiri. Bangsa lain pun akan ditangani dengan baik. Perlu diketahui juga tentang Buddha yang tidak memungut biaya atau memberi tarif tertentu. Padahal di zaman sekarang itu jarang-jarang, bahkan sama sekali langka sekali. Kalau Buddhanya bukan makhluk langka, tapi ilmunya yang langka inilah yang patut kita hormati. Semoga Bu Ida selalu diberi kesehatan, bisa melayani setiap manusia, setiap sedulur-sedulur yang membutuhkan, agar negeri ini, agar dunia ini menjadi sehat, agar semua masyarakat kita tidak ada sebuah keluhan rasa sakit. Mungkin Pak Wid ada pandangan-pandangan, bukan sekedar saya, tentang Bu Ida. Mungkin tidak ada, Pak. Hanya sisi positifnya luar biasa sekali. Dalam posisi tulang yang begitu bisa baik dalam waktu yang tidak lama, pakai proses apa, tapi luar biasa sekali. Yang saya ambil, mampu meringankan orang yang sakit dan mampu mau meringankan orang yang tidak mampu dalam kondisi rupiah. Itu yang hebat. Bukan saya mengejarkan dunia kedokteran, tidak, tapi kalau kayak gini itu saya lihat mungkin dunia kedokteran juga ikut berterima kasih atas hadirnya Bu Ida, khususnya dalam bidang tulang. Karena dokter-dokter itu pun merasa terbantu secara tidak langsung. Ini yang harus kita lakukan. Ini adalah di era ini, di tahun ini, kebetulan presidennya Pak Jokowi, juga diundang Pak Jokowi. Presidennya karo kaulane. Nek wong Jawa ngarani tumbuh oleh tutup. Sudah klop. Maka dari itu, ayo sedulur-dulur, kita walaupun tidak seperti Bu Ida, tapi kita cukup mendukung, memberi doa yang baik pada Bu Idanya, agar Bu Ida Daya diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan selalu mampu melayani, membantu orang yang membutuhkan. Bahkan Bu Ida bisa jadi satu ketika masyarakat seantero dunia atau di luar tetangga negara ada yang punya penyakit seperti itu, seperti seorang Belanda, bisa diobati dengan baik. Itu diobati. Itu kalau dilogikakan, ya katakanlah memang kemujaratan ya, mujarab. Masalah obat atau minyaknya bintang itu ada unsurnya di situ juga. Selain kekuatan japa mantra, maaf, japa mantra itu jangan dikonotasikan kepada yang negatif loh ya. Seandainya Bu Ida, aku obati ya, ayo mari kita berdoa agar kita diberi kesembuhan. Itu juga japa mantra. Jadi pengertian japa mantra yang positif saja ya. Bu Ida itu wah betul, saya amat sangat hormat, dan berterima kasih walaupun keluarga kami tidak ada yang sakit sesakit yang diderita dengan yang diobati Bu Ida. Tapi aku merasa memiliki anak-anak, harapan bangsa supaya dia menjadi sehat dan normal. Kalau dia menjadi seorang yang pengganti, yang menata negeri ini, dia betul-betul sejahtera.
Semoga yang sudah tersembuhkan dari Bu Ida menjadi sehat selamanya dan menjadi anak bangsa yang baik, yang berbakti dengan nusa dan bangsa. Nah, yang belum tersehatkan, mudah-mudahan nanti akan tangan Bu Ida nyentuh panjenengan semua. Hanya demikian yang bisa aku ucapkan tentang Bu Ida. Terima kasih Bu Ida. Iya. Jadi ini kita ambil lagi sisi positif. Sisi ya, Pak. positifnya, sisi hikmahnya, Iya. sisi bijaknya. Iya. Berbijaklah menghadapi segala masalah, termasuk bijaksana untuk mensikapi permasalahan. Ya. Mohon semua keluarga, kawan, semua elemen bangsa ini mendukung dengan baik dan positif tentang bakti sosial, kegiatan kemanusiaan Bu Ida. Sekian, matur nuwun, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati panjenengan. Kami belipotan bicara. Rahayu.